Halo, anak-anak. Selamat datang di pembelajaran informatika hari ini. Pernahkah kalian melihat guru kalian membuat daftar nilai di komputer? Atau melihat orang tua mencatat pengeluaran bulanan dalam bentuk tabel yang rapi, lengkap dengan angka-angka yang otomatis berubah saat ada data baru? Itu semua dibuat menggunakan perangkat lunak pengolah angka, atau dalam istilah teknisnya disebut spreadsheet software. Hari ini, kita tidak hanya akan belajar apa itu pengolah angka, tapi juga mengapa ini sangat penting di dunia nyata, bagaimana cara kerjanya, dan aplikasi apa saja yang bisa kalian gunakan, bahkan lewat HP kalian sendiri. Bayangkan kalian punya tugas menghitung total uang kas OSIS dari 30 anggota, lalu mencari rata-ratanya, dan menampilkan hasilnya dalam bentuk diagram batang. Kalau kalian hitung manual pakai kalkulator, bisa jadi butuh waktu lama, dan rentan salah. Nah, perangkat lunak pengolah angka hadir untuk mengatasi itu. Ia menyediakan lembar kerja digital yang terdiri dari baris dan kolom, seperti kertas grafik digital. Di setiap kotak, yang disebut sel, kalian bisa memasukkan angka, teks, atau rumus. Yang ajaib, begitu kalian ubah satu angka, semua perhitungan yang terkait langsung berubah otomatis. Ini bukan sekadar alat hitung, tapi alat untuk mengelola informasi secara cerdas. Kalian mungkin bertanya, Bu, Pak, kenapa saya harus belajar ini? Nanti saya jadi akuntan. Jawabannya, tidak harus jadi akuntan, tapi kalian pasti akan berurusan dengan data, dalam bentuk apapun. Misalnya, saat jadi ketua panitia lomba, kalian perlu catat pemasukan dan pengeluaran. Saat riset IPA tentang pertumbuhan tanaman, kalian perlu olah data tinggi tanaman per minggu. Bahkan saat bikin konten di media sosial, kalian bisa analisis berapa banyak like atau komentar per posting. Menguasai pengolah angka berarti kalian bisa mengubah data mentah menjadi informasi bermanfaat. Di abad ke-21 ini, kemampuan itu disebut literasi data, dan itu termasuk keterampilan abad 21 yang wajib dimiliki. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, perhitungan otomatis. Kalian tidak perlu mengetik 5 plus 7 plus 9 plus 12 berulang kali. Cukup masukkan angka-angkanya, lalu ketik sama dengan sum, A1, A4, dan klik Enter. Total langsung muncul. Kedua, mengatur data. Misalnya, kalian punya daftar 32 siswa dengan nilai ulangan. Dengan satu klik, kalian bisa urutkan dari nilai tertinggi ke terendah, atau filter hanya yang nilainya di atas 80. Ketiga, grafik. Angka-angka bisa membosankan, tapi kalau diubah jadi diagram batang atau lingkaran, orang langsung sadar. Ini sangat berguna saat presentasi. Keempat, rumus dan fungsi. Selain sum dan average, ada fungsi seperti if, yang bisa membuat keputusan otomatis. Contoh, jika nilai 75, tulis lulus. Jika tidak, tulis remedi. Kelima, otomatisasi. Untuk tugas yang berulang, misalnya, setiap bulan bikin laporan keuangan, kalian bisa rekam langkah-langkahnya sebagai makro, lalu jalankan dengan satu klik. Ini seperti resep otomatis untuk pekerjaan kalian. Microsoft Excel adalah yang paling terkenal. Hampir semua kantor di Indonesia pakai Excel. Ia punya fitur super lengkap, dari rumus canggih sampai analisis data tingkat lanjut. Bahkan di HP kalian, bisa unduh versi Excel dari Play Store. Tapi ingat, versi lengkapnya berbayar. Sementara itu, LibreOffice Calc adalah pahlawan bagi yang ingin gratis. Ini software open source, artinya boleh dipakai, dibagikan, bahkan dikembangkan oleh siapa saja, tanpa bayar sepeser pun. Tampilannya mirip Excel, dan bisa buka file Excel juga. Cocok banget buat kalian yang belajar di rumah dengan laptop lama atau sistem operasi Linux. WPS Office, ini aplikasi dari Tiongkok yang ringan dan cepat. Banyak dipakai di HP Android karena ukurannya kecil, tapi fiturnya mirip Excel. Tapi yang paling revolusioner adalah Google Sheets. Ini tidak perlu diinstal, cukup buka browser, login ke akun Google kalian, lalu akses sheets.google.com. Yang paling keren, kalian bisa undang teman untuk mengedit file yang sama secara bersamaan. Misalnya, kelompok kalian bikin laporan, satu orang isi data, satu orang buat grafik, satu orang cek rumus, semua real time, tanpa kirim file bolak-balik. Dan untuk kalian yang suka eksperimen dengan Linux, ada Genomeric, software ringan yang fokus pada akurasi perhitungan matematis. Katanya,
bahkan lebih akurat daripada Excel untuk angka sangat besar atau sangat kecil. Mana yang lebih baik, offline atau online? Kalau kalian sering tidak punya internet, atau butuh fitur canggih seperti pivot table atau analisis statistik, pilih offline seperti Excel atau LibreOffice. Tapi kalau kalian sering kerja kelompok, sering ganti-ganti perangkat, HP ke laptop, atau takut lupa simpan file, maka Google Sheets adalah pilihan cerdas. Semua data otomatis tersimpan di awan, jadi tidak akan hilang meski laptop kalian mati mendadak. Intinya, pilih alat sesuai kebutuhan, bukan karena yang mahal pasti bagus. Tahukah kalian, Excel pertama kali dirilis tahun 1985, itu bahkan sebelum internet populer. Awalnya hanya untuk Macintosh, lalu jadi andalan Windows. Google Sheets lahir karena Google ingin saingi Microsoft. Mereka beli startup kecil, lalu kembangkan jadi alat kolaborasi global. Di sekolah-sekolah Jerman dan Finlandia, mereka tidak pakai Excel karena alasan privasi dan biaya, mereka pilih LibreOffice. Ini mengajarkan kita, teknologi bukan hanya soal fitur, tapi juga pilihan, nilai, dan konteks sosial. Sekarang, mari kita berpikir lebih dalam. Pertama, ingat-ingat, pernahkah kalian lihat ibu atau ayah mencatat pengeluaran bulanan? Mungkin di buku, atau di HP. Bayangkan kalau mereka pakai Google Sheets, mereka bisa lihat grafik pengeluaran makan versus transport tiap bulan, dan sadar, wah, kita boros di jajan. Kedua, bayangkan kalian jadi bendahara kelas. Kalian harus catat iuran, belanja alat, dan sisa kas. Software apa yang paling cocok? Kalau teman-teman kalian pakai HP Android, mungkin WPS lebih mudah. Tapi kalau kalian mau laporan bisa diakses guru langsung, Google Sheets lebih praktis. Diskusi ini bukan untuk cari jawaban benar, tapi untuk melatih cara berpikir sistematis. Jadi, kesimpulannya, perangkat lunak pengolah angka bukan cuma alat untuk akuntan, tapi alat berpikir untuk siapa saja yang ingin mengelola informasi dengan cerdas. Dan sekarang, tantangan untuk kalian. Buatlah daftar pengeluaran jajan kalian selama seminggu di Google Sheets atau Excel. Masukkan hari, jenis jajan, dan harganya. Gunakan sama dengan sum untuk hitung total. Buat grafik batang untuk lihat hari apa kalian paling boros. Jangan khawatir salah, eksplorasi itu bagian dari belajar. Siapa tahu, dari sini kalian jadi lebih sadar mengelola uang, atau bahkan tertarik jadi data scientist suatu hari nanti. Terima kasih, anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.